风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦，醒客缓缓归。Jadi Chen Xiang meninggalkan rumah untuk menyelamatkan Dewi ketiga di bawah gunung. Ada yang meninggalkan rumah demi berbakti. Ada juga yang meninggalkan rumah tanpa mengirim kabar dan membuat keluarganya khawatir. Ali kecil, dewasa nanti jangan meniru hal buruk ini ya. Wah, kakak Feng Jiu sudah kembali. Anak pintar sedang mendengar pamanmu bercerita. Hanya ceritakan dari sebuah buku. Aku ingin mendengar cerita baru. Ceritakanlah padaku. Ali suka mendengar cerita baru. Kakak Feng Jiu, masalahmu di lembah Brahma, aku tidak. Ali kecil, mainlah di sana. Ada yang ingin kubahas dengan kakakmu. Ali pandai menjaga mulut. Mendengar kakek ketiga berkata, kakak Feng Jiu mencium kakak kaisar, Ali tidak membocorkan apapun. Paman kecil, kenapa masih di sini? Tidak kembali ke Qingju? Aku menunggumu. Jika tidak membawamu pulang, lalu bagaimana dengan masalah di Qingju? Untuk apa menungguku? Lagi pula aku kan sering berkeliaran. Tidak ada gunanya aku di Qingju. Kalau kau begini, Dewa Chuyan pasti akan memarahiku. Kelihatannya kau sudah melupakan masalah besar yang kau urus ya. Masalah apa? Benar-benar sudah lupa. Aku ingatkan lagi. Upacara pengangkatan pemimpin tinggal 15 hari lagi. Oh iya, aku benar-benar lupa. Paman kecil, anggaplah tidak bertemu denganku hari ini ya. Aku akan kembali 15 hari lagi. Awalnya aku ingin menyamar menjadi dirimu dan menggantikanmu. Karena kau sudah pulang, jangan bermalas-malasan lagi ya. Aku... Masih ada 15 hari. Kurangi tidurmu 4-6 jam. Itu sudah cukup. Tapi aku hanya tidur 8 jam setiap harinya. Kasihan sekali. Tapi kau masih muda. Tidur 4 jam pun tidak masalah. Bukan tidak tidur sepanjang malam. Kau bersyukurlah. Aku mengerti. Aku akan persiapkan dengan baik. Meskipun upacara di Qingju tidak sesulit di 9 alam langit, tapi secara keseluruhan harus dijalankan dengan baik. Iya. Mereka pulang dengan selamat. Kau tidak perlu khawatir lagi. Karena berkat dirimu lah, mereka baik-baik saja. Sekalipun tidak ada aku, Feng Jiu pasti akan selamat. Dia adalah Kaisar Donghua. Mana mungkin membiarkannya terluka? Benar juga. Untuk apa khawatir? Bukankah kau juga menghabiskan kekuatanmu untuk menjaga mereka? Dan kau baru kembali ke 9 alam langit setelah mereka kembali dengan selamat?
Mungkin terpengaruh olehmu. Kenapa? Melihatku seperti itu membuatku tidak nyaman. Kenapa kau tidak menemui Feng Ziyu? Saat dia datang ke 9 alam langit sebelumnya, kalian selalu bersama. Dia tidak bisa bermain denganku lagi. Oh, bukankah kalian berdua tidak bisa dipisahkan? Dia sedang memikirkan cara untuk membuat keluarganya menerima kaisar. Masih harus mengurus upacara pengangkatan pemimpin. Sekarang dia banyak masalah. Pengangkatan pemimpin? Upacara yang harus dijalankan pemimpin baru di Qingqiu setelah mewarisi posisi. Pemimpin baru harus membuat sebuah senjata untuknya. Pada saat upacara, beliau harus menyimpannya di hadapan semua dewa yang hadir untuk diwariskan kepada keturunannya. Aku ingat. Aku pernah menghadirinya saat pengangkatan Baija. Itu adalah upacara yang paling penting di dunia. Bagaimana persiapannya? Aku rasa saat ini dia sudah selesai membuat pedang Hesiunya. Hanya saja kotak pedangnya Belum selesai dibuat. Dia itu selalu saja mengira waktu masih lama. Membuatnya selama 2 bulan setelah pernikahan Baekhyun juga tidak masalah. Tidak disangka setelah masuk ke lembah Brahma, dia malah melupakan masalah ini. Sekarang dia pasti sedang memikirkan bahan dan model yang akan digunakannya untuk membuat kotak pedangnya. Tidak berani memikirkan yang lain. Sifatnya yang ceroboh mirip sekali denganmu. Pantas kalian menjadi teman baik. Tapi sekarang ada Kaisar Donghua. Kaisar Donghua itu ahli membuat kotak pedang. Itu berarti pekerjaan akan cepat selesai. Di saat penting seperti ini, jika Feng Ziyu tidak meminta bantuannya, bukankah itu bodoh namanya? Kalau Donghua mendengar permasalahannya, dia pasti akan membantunya. Tidak perlu dikhawatirkan. Cara seperti ini sangat mirip denganmu. Pantas kalian tidak bisa menjadi teman baik. Feng Zhu pernah berkata, dengan adanya kaisar semua masalah akan lancar. Tapi jika semua mengandalkan kaisar akan sangat keterlaluan. Lagi pula, kaisar juga tidak ingin dia menjadi orang yang tidak berguna yang hanya bisa mengandalkannya. Jadi menurutku, beliau hanya akan memberikan saran dalam pembuatan kotak pedang. Mengenai yang lain, beliau tidak akan ikut campur. Ayo bertaruh. Aku sangat penasaran apakah kaisar akan berinisiatif membantu. Upacara untuk Baxian itu sangat mewah. Feng Zhu juga tidak boleh kalah. Jika aku menang, kau harus menghadiri upacara pengangkatan pemimpin untuk Feng Zhu. Beri dia dukungan dan juga semangat. Jika kau menang, aku akan mengambil ikan besar di kolam bunga teratai dan menyuruh Feng Zhu membuat ikan asam manis untukmu. Kemampuan memasaknya sangat bagus. Taruhan ini sangat menguntungkan. Tapi mengingat keadaan Feng Ziyu, lebih baik aku yang memenangkan taruhan ini. Tidak, sepertinya tidak terlalu bagus. Jika aku memakan ikan asam manis buatan Feng Ziyu dan Donghua melihatnya, dia pasti akan menyuruhku memuntahkannya. Seperti inilah masalahnya. Awalnya aku ingin memohon keringanan pada Bibi. Tidak kusangka, 15 hari lagi upacara pengangkatan pimpinan diadakan. Tapi kotak pedangku belum selesai kubuat. Hah? Dengan mengikuti langkah ini, jika tidak ada kendala, kotak pedang selesai 15 hari. Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu.
Ratu Iblis, Anda Necuyin, ambil darah anggota suku iblis untukku. anggota suku iblis? Cepat pergi! Baik. Ayo. Baik. Tuan Iblis! Tuan Iblis! Gawat! Gawat! Kenapa kau begitu panik? Terjadi sesuatu. Ratu Iblis. Hormat kepada Ratu Iblis. Hormat kepada Ratu Iblis. Ratu Iblis, jika seperti ini, bagaimana harus menyembunyikan hal itu pada semua orang? Orang-orang yang tidak berguna ini tidak cukup bagiku. Benar, kekuatanmu tinggi. Tapi demi memulihkan kekuatanmu, anggota sukuku tinggal beberapa orang. Bagaimana melawan suku dewa? Apa kau sedang meragukan aku? Saya bersalah. Saya tidak berani. Ratu Iblis hebat dan tidak tertandingi. Ini kehormatan bagi suku iblis. Laut Miaoyi semakin kuat. Aku harus cepat mendapat darah. Mulai hari ini, antarkan ratusan anggota suku iblis untuk diambil darahnya. Tidak boleh salah. Ratusan anggota suku iblis? Baik, saya menerima perintah. Kaisar, bagaimana? Baiklah. Kaisar, bagaimana sekarang? Kaisar, kali ini tempat ini bagus.
Kaisar, angin di luar sedang sejuk. Meja yang mulia Feng Zhu terlalu miring sehingga tidak tertiup angin. Bagaimana jika saya memindahkannya? Boleh juga. Baik. Sebelumnya, saat bermain catur dan minum teh bersamamu di istana Taichen, aku pernah bilang, jika suatu hari kau ingin mengangkat seorang permaisuri, Zihe boleh dipertimbangkan. Tapi sekarang, sepertinya Zihe tidak menjadi pertimbanganmu. Adik angkatku ini memang sangat polos. Karena berhutang budi pada orang tuanya, jadi aku menjaganya. Mungkin aku terlalu menyayanginya, sehingga dia begitu manja. Jadi kau membawanya kepada pemimpin Laut Barat untuk melatih sifatnya? Pemimpin Laut Barat orang yang jujur, beliau guru yang baik. Jika Zihe dapat mempelajari sesuatu darinya, sikapnya pasti akan lebih baik. Kau memikirkan semua demi kebaikannya. Setelah lama menunggu, akhirnya aku mendapatkan Feng Zhu. Tidak sia-sia penantianmu. Hanya dia yang pantas menjadi permaisurimu. Hari ini kau mabuk, tapi tidak disangka bisa mengatakan hal baik. Aku tidak minum arak. Tapi aku mendengar suatu hal dari Cheng Yu. Cheng Yu menanyakan pada Feng Zhu, kenapa tidak memintamu membantunya membuatkan kotak pedang. Dia menjawab, dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Saat aku pikirkan, aku rasa dia tidak serius. Karena dia seorang gadis, pasti ingin seseorang menyayanginya. Tapi kau tidak membantunya, dan dia pun tidak memohon. Perkataannya ternyata serius. Xiaobai itu sangat pengertian. Kaisar, yang mulia ketiga. Ada apa? Anggota suku burung cinta dan suku burung hantu sudah siap. Chonglin sudah memastikannya. Kau bertanya setiap hari. Kau teliti sekali. Hanya saja, banyak gosip di Istana Langit. Para peri mungkin akan menyebarkan berita. Yang aku takutkan, Yang Mulia Feng Zhu juga akan curiga. Tidak masalah. Dia sibuk mengurus upacaranya, tidak akan memikirkan yang lain. Setelah upacara selesai, aku akan membawanya ke kediaman Changli dan kembali sebelum pernikahan kami. Kau terlalu melindunginya. Dia masih muda. Seharusnya dia menikmati hari-harinya sebagai pengantin baru. Mau makan kue? Tidak. Mau makan bubur? Tidak. Mau? Baik. Kapan kau membawaku menemui orang tuamu di Qingqiu? Setelah aku berhasil membujuk nenek dan ayahku. Kenapa aku mengatakan ini? Kaisar tidak marah kan? Lelah? Kalau begitu tidurlah sebentar. Aku tidak lelah, bersandarlah.
Bertahanlah dulu. Setelah aku membujuk nenek dan ayahku, pasti kau akan kubawa ke Qingqiu. Baiklah. Tuan Iblis, selama beberapa hari, Ratu Iblis membunuh ratusan tentara demi memulihkan kekuatan. Jika terus seperti ini, aku takut suku Iblis akan musnah. Iya, aku tahu. Tapi itu perintahnya. Jika tidak kupatuhi, mungkin aku pun akan kehilangan nyawa. Kemampuannya sangat hebat. Tuan Iblis, izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tidak apa-apa. Katakanlah. Menurutku, jika dilihat dari tindakan Ratu Iblis ini, mungkin saja dia sama sekali tidak memikirkan keinginan Tuan Iblis. Maksudmu? Jika Ratu Iblis terus seperti ini, suku Iblis pasti akan lemah. Jika terjadi perang antara dewa dan iblis, atau Ratu Iblis sedang menginginkan darah, lebih baik kita menculik anggota suku lain untuk dipersembahkan padanya. Dengan begitu, bukankah suku Iblis akan aman untuk sementara? Tinggal 2 hari menjelang upacara pengangkatan pimpinan. Akhirnya hal penting ini akan berakhir juga. Bukankah kau sudah menyelesaikan lukisanmu? Sudah malam, apa yang kau lukis? Ternyata sebuah rumah. Kenapa diam saja? Kotak pedang sudah selesai dibuat. Aku tidak bisa tidur, jadi aku melukis sesuatu. Sebenarnya, aku tidak terbiasa tinggal di gua rumah peninggalan bibi ini. Dari awal aku ingin membangun sebuah rumah di hutan bambu. Sebelumnya, aku pernah melukis ini. Tapi tidak melukis kamar tidurmu dan anak rubah. Jadi aku ingin melukis lagi agar Migu bisa membangunnya. Meski kau hanya akan tinggal di Qingqiu sekitar setengah tahun. Tapi kurasa... Yang ini untukku? Waktu luangku banyak sekali. Tidak ada bedanya tinggal di istana Taichen atau Qingqiu. Bisa tinggal di Qingqiu dalam waktu yang lama. Tapi menurutku... seharusnya aku tidur di kamarmu. Kenapa membuat satu kamar lagi? Aku ini kan orangnya sangat teliti. Kalau kita bertengkar, terus kau akan tidur di mana? Apa kau akan tidur di ruang baca? Menurutku, seberapa besar pun kesalahanku, tidak seharusnya kau mengusirku, kan? Jangan bicarakan ini dulu. Ini kan masalah kecil. Yang penting sekarang adalah memikirkan berapa banyak kamar yang harus disediakan untuk anak rubah. Menurutmu berapa?
Melahirkan berapa banyak anak, itu maksudmu kan? Kalau begitu, sediakan satu saja. Tapi aku ingin 2. Dengan begitu kan rumah akan terasa ramai. Tapi aku juga berpikir, bagaimana kalau hubungan mereka baik dan menjadi tidak akrab denganku, tidak ingin bermain denganku, bagaimana? Kalau begitu 2 saja. Tidak perlu diperbaiki. Berikan saja kamarku. Sudah begitu ya? Oh, tapi aku kan belum selesai bicara. Jika tidak tidur, bagaimana anak rubah muncul? Tapi kau sudah melihat kotak pedangku. Bagus kan? Sudah, bagus sekali. Kau harus tidur sekarang. Sudah beberapa hari kau tidak lelah. Tapi aku... Banyak sekali tamu yang datang. Cinciu tidak pernah menyebarkan undangan. Jika para dewa bisa hadir semua, maka mereka adalah tamu. Jika tidak, kelihatannya kami tidak akan memaksa. Benar sekali. Seperti inilah Cinciu. Tapi, sekalipun begitu, dalam peraturan atau keadaan apapun, dewa mana saja yang siap untuk hadir di tempat ini, kita pasti bisa menebaknya. Kaisar. Duduklah. Dewa, Kaisar tidak suka keramaian. Kenapa beliau bisa menghadiri upacara ini? Itu karena nanti juga kau akan tahu. Hal penting yang harus dijalankan dalam upacara ini? Oh, hari ini Yang Mulia Fengziu akan melewati formasi ini dengan membawa pedang sesu yang baru dibuat. Jika dia berhasil, dia bisa menaiki tangga itu dan menyimpan pedangnya di sana. Jika tidak, maka harus diramalkan lagi. Setelah 100 tahun, upacara akan diadakan lagi. Siapa yang membuat formasi ini? Formasi ini dibuat oleh Kaisar Baici sendiri sebelum upacara pengangkatan pemimpin diadakan. Saat upacara dimulai, sihirnya akan muncul dan membentuk formasi yang luar biasa. Karena Kaisar Baizi yang membuat formasi ini, upacara ini pasti akan unik. Upacara ini megah karena permintaan mereka terhadap pemimpin baru sangat tinggi. Jika gagal, bukan hanya akan menghancurkan jerih payah mereka selama ini, tapi juga memalukan. Sifat Xiao Bai sangat keras. Pantas saja dia terus bergadang. Kau termasuk beruntung bisa melihat upacara pengangkatan pemimpin untuk Fengziu. Tidak banyak upacara penting yang diadakan di Qingqiu ini. Upacara yang penting di Qingqiu adalah upacara ini. Beberapa hari lalu, Yehua minum arak bersamaku. Dia sangat menyesal tidak dapat melihat upacara pengangkatan pemimpin untuk Baijian. Dia hanya bisa membayangkan penampilannya dari buku yang pernah dia baca. Menurutmu, bagaimana wajah Xiao Bai saat baru dilahirkan? Jangan sampai Yehua mendengar perkataanmu. Jika tidak, dia akan mengira kau kesal padanya. Kalian menantu Qingqiu. Dia lebih dulu mengenal mereka. Banyak pengalaman. Hati-hati kau akan celaka. Apa yang kau pegang itu? Maksudmu ini? Makanan ringan yang dibuat Xiao Bai. Aku takut akan meleleh, jadi menyimpannya di kotak kaca. Hari ini, dia akan menjalani upacara besar di hadapan para dewa. Dan kau?
Menyuruhnya membuat makanan ringan untukmu. Bukankah itu keterlaluan? Jangan memfitnahku. Saat aku menemui Xiaobai kedua kalinya, dia menendang pot bunga ke arah kepalaku. Dia masih bohong dan berkata Migu yang menendangnya. Ini hanya sebuah formasi. Apa kau pikir dia akan gugup? Berdasarkan posisi, kakek Feng Zhiu masih ada di bawahmu. Beraninya dia menaklukkanmu. Dalam keadaan ini, dia memang tidak perlu gugup. Kau sudah melakukan persiapan. Berdasarkan kekuatanmu, kau pasti sanggup menghadapi formasi saat menjalani upacara. Lalu kenapa kau begitu gugup? Paman kecil, bukan ini yang membuatku gugup. Ayah sudah datang. Apa masih perlu ditanyakan? Ayahmu yang akan memimpin upacara hari ini. Mungkinkah dia tidak datang? Terus, bagaimana dengan ibu dan paman yang lain? Ini hari besarmu. Tentu saja semua datang. Yang harus datang, sudah datang. Yang tidak harus datang, juga sudah datang. Tidak harus datang? Siapa? Kaisar Tonghua. Hah? Kenapa dia datang? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa? Kau tidak tahu dia akan datang? Paman kecil, sebenarnya ada yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Setelah upacara selesai, aku ingin membawa seseorang menemui ayah. Paman bisa menemaniku? Jangan bicara lagi. Kita lanjutkan lagi nanti setelah upacara selesai. Waktunya sudah tiba. Para dewa silahkan melihat upacaranya. Upacara pengangkatan pemimpin dimulai.
Kalau terus seperti ini, formasi ini tidak akan bisa dipecahkan. Formasi yang kakek buat, meskipun semuanya berbeda, tetapi dewa yang muncul di akhir formasi selalu 10 orang. Jika seperti ini, maka yang muncul itu mungkin hanya ilusi. Sangat bagus. Bisa-bisanya saling memandang dengan orang yang dicintai di depan umum. Aku bahkan tidak pernah melakukannya. Sia-sia aku dijuluki penakluk wanita. Akhirnya aku bisa menunjukkan kotak pedang yang kubuat beberapa hari ini. Menyimpan pedang Hesu di Gunung Tangting dengan kekuatan yang tinggi, berkatilah tanah kami. Pemimpin baru berada di sana membuat senjata yang kuat ini. Menyimpan pedang Hesu di Gunung Tangting dengan kekuatan yang tinggi, berkatilah tanah kami. Wah, ini benar-benar upacara megah yang patut dihadiri. Tapi menurutku, sepertinya upacara ini masih kurang sesuatu. Ni Chuyin tiba-tiba muncul dan berkata begitu. Dia ingin merusak acara ini. Entah apa yang akan dilakukan Ching Chiu. Aku dengar, suku iblis suka kebebasan dan tidak takut hukum. Tapi menurutku, Tuan Iblis Xuanzi sangat patuh pada hukum. Hari ini Ching Chiu mengadakan upacara di wilayahnya sendiri. Tapi Tuan Iblis Xuanzi harus datang mengingatkan sesuatu benar-benar memalukan. Dewa Pai, jangan begitu. Anda ini terlalu menyanjungku. Tapi aku beruntung. Aku pernah menghadiri upacara ini sebanyak 2 kali. Sungguh luar biasa. Yang aku ingat, setelah mencoba pedang, pemimpin harus bertanding. Kenapa dalam upacara yang mulai Feng Zhu, setelah mencoba pedang, langsung menyimpannya? Ada apa ini? Yang aku dengar, dalam upacara pengangkatan pemimpin memang ada babak bertanding. Para dewa boleh bertanding dengan pemimpin baru. Tidak masalah jika kalah. Jika menang, mereka bisa meminta sesuatu dari pemimpin. Lalu bisa kau beritahu kenapa babak ini dihapus sekarang? Aku dengar Kaisai Baici mengatur babak ini
untuk menyemangati keturunannya berlatih pedang agar mereka tampil menonjol. Tapi saat Ratu Agung Baijian akan diangkat, orang tuanya merasa kasihan karena dia seorang wanita. Jadi mereka mendatangi Kaisar Baiji meminta keinginan. Kemudian Kaisar Baiji juga merasa simpati padanya. Sehingga dengan kebijaksanaannya, dia menghapus babak ini. Beliau juga berkata jika akan mengangkat pemimpin wanita lagi, maka babak ini bisa boleh langsung dihapuskan. Jika begitu, dengan datangnya Ni Chuyin untuk bertanding, bukankah ini melanggar peraturan? Sayangnya masalah ini tidak tertulis dalam peraturan Qingjiu, jadi tidak sah. Dengan datang kemari, dia bisa mendapat untung. Kita pun tidak bisa berkata apa-apa. Karena peraturan upacara ini belum berubah, babak bertanding harus diadakan. Yang aku dengar, seni pedang Yang Mulia Fengju sangat hebat. Setelah mendengar itu, aku ingin bertanding dengannya. Meski ada babak bertanding, Tuan Iblis dan putriku tidak dalam generasi yang sama. Bagaimana bisa bertanding? Tuan Iblis, mohon jaga diri. Dewa Payi, Anda salah. Di Qingqiu, Fengju termasuk cucu. Dan aku juga generasi ketiga. Dengan begitu, aku dan Fengju berada di generasi yang sama. Dewa Payi, aku suka seni pedang. Aku hanya ingin bertanding dengan Yang Mulia Fengju. Aku anggota suku Iblis, tapi siap menerima kekalahan. Apa sebagai anggota suku Dewa, Yang Mulia Fengju tidak bisa terima? Awalnya ini hanya masalah satu suku. Karena perkataannya ini menjadi perseteruan dua suku. Meski suku Dewa dan Iblis selalu rukun, tapi tetap saja memiliki perselisihan. Dan Tuan Iblis ini telah memicunya. Semua yang ada di sini melihatnya. Sekarang bagaimanapun Xiaoju harus bertanding. Aku tidak mengerti. Dia tidak berada di tempatnya. Kenapa harus membuat onar di sini? Bahkan dia juga menindas yang lemah. Ayah, Tuan Iblis ingin bertanding. Sulit bertemu dengan lawan seperti dirinya. Xiaoju bersedia mencobanya. Banyak yang bisa kupelajari. Yang Mulia Fengju sangat berterus terang. Jika begitu, baguslah.是风浪